Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Kami akan langsung membahasnya pemirsa untuk Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Muhammad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Makasih sudah hadir Bang Kodari. Iya nih, kangen pulang kampung. Sudah lama ya Bang ya? Lagi lantik baru kali ini kesempatan di sini. Selamat loh Bang sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ator Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Ator. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Baik, saya izin ke Bang Kodari terlebih dahulu. Iya. Bang Kodari, Perpres 79 tahun 2025 ini sudah diberlakukan sejak 30 Juni ternyata, 2025 begitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan, apa yang mendasari aturan dan juga kebijakan ini, dan nantinya Bang, mekanismenya seperti apa? Iya. Ya tentu ini merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan kondisi terhadap semua elemen itu kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, karena harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya. Bahkan sampai hari ini juga masih menjadi masih menjadi pembahasan begitu. Karena kalau bicara misalnya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, di satu sisi kan kalau dari kacamata kesehatan itu tujuannya untuk mengurangi risiko-risiko penyakit akibat gula, misalnya diabetes mellitus, gagal ginjal, yang notabene nanti kalau kemudian masuk BPJS Kesehatan kan itu akan menggerus keuangan negara. Tetapi di sisi yang lain itu juga kan akan meningkatkan harga barang-barang kan begitu. Jadi intinya ini masih sedang dalam pembahasan ya, dan kita tunggu saja dinamika yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, terutama kondisi keuangan negara. Baik, masih dalam pembahasan artinya diberlakukan kapan, tanggalnya juga masih belum tentu di tahun ini. Prosentasenya sendiri Bang, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya. Perkiraan berapa? Kalau kita mengingat kenaikan-kenaikan sebelumnya, mungkin terakhir kan sudah 3 kali ya untuk TNI Polri, kemudian juga ASN ini naik gaji gitu, kurang lebih 8% Bang, informasi yang beredar. Belum. Jadi apakah
apakah akan dilaksanakan atau tidak itu belum diputuskan, apalagi besarannya. Jadi memang kita masih harus menunggu ya pembahasan dan kajian yang ada begitu. Cuman memang kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi tadi di ujungnya itu dan pejabat negara. Nah itu dia yang menarik. Rasanya setelah kita kemarin melalui dinamika akhir bulan Agustus, rasanya sih kayaknya nggak ketemu ya antara kondisi saat ini dengan perspektif apa kalau misalnya nanti akan berubah, artinya ada kemungkinan ke sana? Kemungkinan kan tidak, karena kondisi pada hari ini kan kita sedang berusaha untuk mengatasi kesenjangan, berusaha untuk misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara nanti yang bisa dijelaskan oleh Pak Ato, gitu kan. Jadi sih kalau lihat konteksnya, memang ini ya bukan tertutup kemungkinan akan dilaksanakan, tetapi bisa juga tahun depan gitu. Sebelum saya ke Bang Ator, bulan Juni kan, yang dinamikanya dengan Agustus luar biasa ya, berbeda ya. Beda banget. Sebelum saya ke Bang Ator, tapi sebenarnya Bang, tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan pejabat pemerintahan ini juga menuai sorotan tentunya ya. Betul. Urgensinya apa Bang untuk kenaikan gaji ini? Justru itu makanya ini kan perencanaan pada bulan Juni, yang tentunya kajiannya malah pada bulan Mei atau April begitu. Yang perspektifnya pada hari ini sangat-sangat berbeda. Tapi kan di bulan Juni kita juga sudah kelihatan tuh Bang, ekonomi kita juga layu begitu ya. Ini bisa dikatakan bahkan efisiensi di mana-mana, tapi sudah ada perencanaan untuk pejabat publik naik gaji. Jadi begini, ada angka, ada data, ada fakta, ada namanya paradigma atau perspektif. Situasi dan kondisi yang sama, angka yang sama, kalau pakai perspektif yang berbeda itu nanti evaluasinya jadi lain. Ini kan kita lihat misalnya bagaimana Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya, dari kacamata disiplin fiskal menjadi kacamata pertumbuhan ekonomi, dari gaya injak rem menjadi injak gas kan. Iya kan? Itu kan rupanya setelah dikaji lebih mendalam ada persoalan yang lebih serius misalnya begitu. Sistemik. Nah, begitu Pak Purbaya diberi kesempatan untuk menjabat, keluarlah semua analisa beliau itu bahwa pada saat-saat krisis ketika terjadi penghematan atau disiplin fiskal, malah ekonominya nggak jalan gitu. Harusnya likuiditas dikucurkan. Nah itu namanya perspektif. Itu maksud saya. Oke, baik. Saya ke Bang Ator. Bang Ator, Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Apakah sudah tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang seperti yang kita ketahui saat ini ya? Ini juga bukan kondisi yang baik untuk kemudian ini bagi setiap kalangan begitu. Ya, saya kira sebenarnya ya, sejujurnya bagi saya mendengar berita ini cukup membahagiakan sebenarnya ketika ada rencana untuk menaikkan gaji PNS, guru, dosen, karena saya juga termasuk dosen walaupun bukan berarti saya ini ya. Sebenarnya juga saya senang karena saat ini saya pejabat negara. Kata-kata itulah sebenarnya, yang dua kata ini sebenarnya cukup mengganggu menurut saya, bagi saya dengan kondisi dinamika kemarin yang pernah terjadi dengan ada frase dua kata ini ya, pejabat negara ini sebenarnya agak ini. Tetapi dalam kasus mencoba menaikkan sejahtera ini kan sebenarnya lebih direct ya dibandingkan misalkan ketika itu Menteri Keuangan memberikan ke bank. Itu oke juga. Saya kira karena memang dalam situasi yang sulit ekonomi itu perlu mendorong pertumbuhan dengan memperbesar likuiditas terus sehingga menurunkan suku bunga. Ini sebenarnya menurut saya, kalau saya pribadi oke. Itu oke juga langkah ini. Tapi tidak sedirect ketika menaikkan gaji PNS, TNI, Polri, sektor-sektor tertentu gitu. Nah, ya mungkin kecuali pejabat negara, menurut saya seperti itu. Ini sensitif sekali. Saya setuju dengan Bang Kodari tadi. Jadi dalam situasi yang seperti ini memang, tetapi dengan kenaikan ini perlu diambil langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, ketika likuiditas semakin besar, terus kemudian rupiah di pasar makin besar, tentu akan meningkatkan inflasi. Nah, tetapi dengan inflasi yang tinggi, nah pemerintah harus menjaga dengan dari sisi lain gitu. Bagaimana mengendalikan inflasi itu supaya tidak lebih besar ketika ada kucuran rupiah. Iya, berarti kan misalkan salah satunya mengurangi biaya produksi misalkan dengan lebih efisien. Bagaimana caranya? Misalkan mempermudah bisnis dan lain seterusnya. Ini penting karena kalau di sini inflasi likuiditasnya itu tinggi, tetapi suku bunganya mulai menurun, tetapi izin bisnisnya itu masih sulit. Nah,
menjadi kuncian lagi gitu. Nah, ini yang menurut saya beberapa kebijakan yang perlu diikuti dengan segera ketika kita ingin menyasar, misalkan dalam ini menaikkan gaji PNS, guru, dosen, dan TNI dan Polri misalkan. Tapi resiko terbesarnya kalaupun itu diberlakukan untuk seluruh sektor itu tadi ya, Bang Ator, itu apa sih? Ya, sebenarnya lebih kepada kalau dari sisi kita ya, itu saya kira lebih ke bagaimana mengandalkan inflasi tadi, karena kemarin sudah ada kucuran dana ke bank, itu begitu besar juga. Nah, ini kan juga akan memicu beberapa hal, termasuk salah satunya kenaikan harga. Nah, ketika PNS dan lain sebagainya ini mendapatkan tambahan lagi, tentu inflasi akan naik lagi. Nah, bagaimana ini menjaga agar daya belinya itu tidak berkurang gitu loh, dengan dapat uang tapi tetap aja nilai yang didapat itu sama aja. Nah, itu yang perlu dihindari karena tergerus inflasi. Nah, ini menurut saya yang paling berisiko yang harus pemerintah kendalikan. Bagaimana dua sisi ini antara kebijakan untuk mencoba menyasar masyarakat secara langsung, dan bagaimana mengatur agar daya beli masyarakat itu juga tidak turun ketika inflasi naik seperti itu. Jadi saya kira ini yang menjadi tantangan yang menurut saya sistemik, tapi tetap bisa dilakukan sebenarnya. Tapi kalau menurut Anda dengan adanya kenaikan gaji ini akan langsung berpengaruhkah atau secara signifikan mempengaruhi pelayanan publik, kinerja dalam hal ini akan ke sana juga, Bang Ator? Nah, kita selalu berharap ya ketika memang ada imbal balik yang take home pay yang naik dan sebagainya, kita berharap mereka akan lebih bisa memberikan servis layanan yang lebih baik. Nah, tetapi mungkin itu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena seringkali ketika gaji naik dan sebagainya itu tidak langsung juga berdampak kepada kinerja. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR menurut saya, karena asumsi ekonomi selama ini ketika orang mendapatkan lebih, dia akan lebih bisa produktif misalkan. Tetapi enggak, karena kenapa? Karena skillnya sendiri sebenarnya tidak banyak berkembang gitu. Ya kan? Nah, makanya perlu pendekatan sistemik tadi itu. Jadi nggak cukup hanya misalkan menaikkan gaji, tetapi di sisi-sisi lainnya harus paralel. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, karena juga harus sehat ya orang itu bekerja dan produktif. Ya kan, seperti itu. Jadi ini sistemik sebenarnya. Kita menghindari kebijakan yang misalkan memberikan satu sisi di sini, melupakan yang lain. Nah, sehingga kebijakan yang ini tidak berdampak gitu. Yang menurut saya selama ini terjadi seperti itu. Jadi di sini dinaikkan, tetapi di sini nggak diurus. Oke, jadi fokus di satu sektor aja atau satu permasalahan aja gitu ya, Bang Ator ya. Jadi impact-nya atau leverage-nya itu nggak dapat. Oke, nggak menyeluruh juga. Iya, karena tadi nggak sistemik ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama, Bang Uter. Menurut saya seperti itu. Baik, Bang Rodri silakan ditanggapi juga berkaitan juga dengan strategi pemerintah ya, agar inflasi ini juga tidak semakin meroket, tidak juga menjadi bumerang bagi Indonesia. Tapi ditahan, Bang, usai jeda kita akan kembali untuk Anda pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum saya mengarah ke Bang Kodari, saya akan ajak Anda untuk melihat dan juga mendengar bagaimana kemudian komentar publik berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji TNI Polri, guru, dan juga sejumlah sektor lainnya termasuk juga pejabat publik. Kita akan langsung mengarah ke Rindi yang sudah berada di salah satu lokasi di Jakarta. Selamat malam, Rindi. Bagaimana tanggapan warga di sana? Ya, selamat malam Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Memang 30 Juni 2025 lalu merupakan angin segar begitu ya bagi sejumlah kelompok, terutama ASN, yang mana dalam hal ini adalah guru, dosen, tenaga kesehatan, lalu juga TNI Polri, dan juga pejabat negara, yang mana Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 ini akan menaikkan gaji ASN, TNI Polri hingga pejabat negara nanti pada tahun 2025 nih. Dan sekarang saya sudah di kawasan Sudirman untuk menanyakan secara langsung bagaimana tanggapan dari masyarakat. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Tegar dan juga Mbak Lydia. Silakan mendekat, Mbak. Silakan mendekat. Iya. Mas Tegar dan Mbak Lydia, kan ini Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, lalu juga TNI Polri, dan juga pejabat negara. Tanggapannya bagaimana dari Mas Tegar dulu? Kalau tanggapan
saya ya, yang pertama menurut saya untuk anggota ASN seperti TNI, Polri dan sebagainya, menurut saya itu tidak perlu untuk dinaikkan gajinya gitu. Karena yang saya tahu mereka sudah mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari gaji mereka sendiri. Menurut saya itu. Kalau pendapat saya pribadi untuk penaikan ASN seperti TNI, Polri, dan juga tenaga pendidik, saya sangat setuju. Karena saya mahasiswa pendidikan yang dimana saya tahu ya gaji guru itu berapa, dan menurut saya itu pantas untuk dinaikkan. Lalu saya juga ada sanak saudara yang dimana mereka adalah anggota. Saya rasa ya dengan pengabdian mereka, waktu yang mereka korbankan untuk negara itu sangat pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji gitu. Terlebih lagi untuk golongan-golongan rendah. Nah, Mas Tegar dan juga Mbak Lydia, sampai saat ini kan pemerintah masih belum menetapkan secara pasti ya berapa besaran persenannya begitu ya untuk kenaikan gaji nanti. Nah, menurut Mas Tegar dan juga Mbak Lydia, seharusnya berapa persen sih gaji mereka ini dinaikkan, khususnya guru dan juga dosen tenaga kesehatan begitu? Kalau menurut saya pemerintah mesti tahu dulu ya berapa gaji mereka ini, ya kan, sebelum menaikkan gitu. Karena kan setiap guru, dosen, dan tenaga kesehatan itu gajinya tidak ada yang sama, berbeda-beda, itu aja. Kalau dari Mbak Lydia, bagaimana ini? Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Tegar ini. Kita harus lihat dulu, terlebih lagi kita fokus di golongan terbawah ya, yang dimana gajinya yang paling kecil. Saya rasa itulah golongan yang perlu untuk dinaikkan. Kalau kita melihat estimasi berapa sih yang pantas, ngelihat dari bentar lagi ya 2026 pasti akan ada inflasi. Menurut saya persenan yang tepat itu sekitar 10-15%, Mbak. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Tegar dan Mbak Lydia atas waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, Windy, Tiara, dan juga pemirsa, memang sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto ataupun pemerintah masih belum menetapkan secara pasti berapa besaran persen kenaikan gaji untuk ASN, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, juga dosen, TNI, Polri, dan juga pejabat negara. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu bagaimana ketetapan nantinya, dan memang sebagai informasi kembali sepanjang 1 dekade terakhir dari pemerintah ini baru menaikkan 3 kali begitu ya gaji ASN, yakni pada 2015, 2019, dan 2024. Nanti kita akan saksikan bersama-sama bagaimana rencana di pemerintah. Sementara kembali ke studio. Oke, Rindi Salsabila melaporkan langsung dari kawasan Sudirman. Itu tadi kita sudah saksikan pemirsa bersama-sama bagaimana kemudian pro kontra ya. Ini adalah tanggapan dari masyarakat menanggapi adanya rencana kebijakan ini. Saya akan langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari mungkin boleh sekaligus ditanggapi, dan juga tentunya adanya pro kontra ini meminta pemerintah untuk di-spill lah Bang, ini strateginya untuk kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kenaikan harga pangan, kemudian juga kecemburuan sosial ya antara swasta dan juga sektor-sektor tertentu. Ini seperti apa Bang Kodari? Mungkin saya menjawab apa yang disampaikan Bang Ato dulu ya, bahwa beliau menyarankan agar lebih direct. Sebetulnya yang direct itu ada dan banyak. Jadi program yang 8+4+5 itu paling tidak ya, kalau saya bacakan yang 8 itu seperti misalnya program magang, itu kan bersifat direct ke masyarakat. Program magang itu nanti akan diberikan kepada 20.000 pemagang dan mendapatkan 3,3 juta rupiah per bulan. Lalu kemudian program padat karya untuk lebih 600.000 pekerja dengan total anggaran 5,3 juta. Nah, yang juga tidak memberikan uang tapi memberikan manfaat langsung itu misalnya bantuan iuran BPJS tenaga kerja untuk driver ojek, supir logistik, pekerja dengan skema kemitraan, gig ekonomi ya. Nah, jadi sebetulnya ada banyak program-program yang bersifat langsung ke masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, memang nggak bisa disamakan mungkin ya antara skemanya Pak Purbaya itu yang menarik dana cadangan pemerintah 200 triliun dari BI lalu kemudian dibagikan ke bank dengan kenaikan gaji. Karena uang yang dikucurkan oleh Pak Purbaya ke perbankan itu kan skemanya kan harus balik lagi itu berupa pinjaman. Sama dengan sebelumnya Pak Ara
Menteri Perumahan ngambil juga 80 triliun menggunakan mekanisme giro wajib minimum, minta diturunkan dari 5% ke 4%. Nah itu juga kan sebetulnya bukan diberikan begitu saja, tapi itu adalah skema dana murah bagi masyarakat yang ingin memiliki perumahan. Kalau bunga komersial bayarnya 12%, ini cuma 5 atau 6% gitu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan juga, nggak apple to apple juga itu. Kalau misalnya itu, tolong Pak Purbaya duitnya langsung jadi gaji. Kalau gaji kan nanti nggak balik. Baik, strategi pemerintah sendiri seperti apa sejauh ini, Bang? Untuk kemudian tadi sudah disinggung ya berkaitan dengan inflasi, kemudian juga kenaikan harga-harga yang tentunya dikhawatirkan tidak hanya mereka yang sektor tertentu yang sudah dinaikkan gajinya, tetapi para swasta ini juga bisa membuka kemungkinan adanya kecemburuan sosial yang ada di swasta. Jadi memang itulah yang menjadi PR bagi sebuah pemerintahan ya, bagaimana dengan berbagai macam kelompok